Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Syukri, mahasiswa riset yang saat ini sedang menempuh studi di Kumamoto University, Jepang. Nah, pada lanjutan video kali ini kita akan mengulas kompleksitas sosial dan norma yang kita anut di Indonesia yang itu ternyata memiliki peran tertentu dalam profesi keguruan. Beberapa konten video ini mungkin akan bersifat sensitif, so mohon diskresinya. Apa yang saya sampaikan pada video ini itu tidak mengeneralisasikan secara umum dinamika guru di seluruh Indonesia, dan tentu saja yang terpenting apa yang saya sampaikan pada video ini adalah hasil ulasan saya dari beberapa riset yang telah teruji dan semuanya bisa dipertanggungjawabkan. Dan juga teman-teman bisa melihat referensinya sendiri ya. Nah, baik. Elemen terakhir yang menjadi batu sandungan sulitnya Indonesia mengoptimalkan rekrutmen guru adalah intervensi elemen sosial. Sebelumnya kan kita sudah membahas nih tentang bagaimana elemen institusi dan ekonomi politik secara sistematis merintangi negara untuk bisa kemudian mampu menyeleksi guru-guru terbaik. Adanya pembagian tanggung jawab yang tidak jelas, pelimpahan otonomi yang pasang surut, dan akuntabilitas institusi politik yang kesemuanya bercampur dan kemudian menyebabkan negara ya akhirnya sulit begitu ya untuk menyukseskan program reformasi dan rekrutmen guru. Nah, selanjutnya pada kesempatan kali ini kita akan coba menggali bagaimana ada dua dinamika sosial yang membebani guru seperti itu sebagai sebuah profesi. Kedua dinamika sosial tersebut adalah budaya mengkultuskan status aparatur sipil negara dan budaya mendahulukan senioritas dan bukan kemampuan individu yang kemudian dijadikan sebagai acuan dalam pengembangan karir. Nah, teman-teman sekalian, dinamika sosial. Mengapa ini menjadi penting dan apa relevansinya dengan topik kita secara umum? Sebagai pengawal uraian ya, sebab dua dinamika sosial tadi itu berpotensi sebenarnya menurunkan semangat putra-putri terbaik kita yang secara inheren mungkin memiliki bakat, bisa melahirkan orang-orang hebat, namun ya akhirnya mengurungkan niatnya untuk menjadi guru. Ya, yang selanjutnya dinamika sosial tadi juga itu berdampak menambah beban berlebih untuk bisa mengembangkan karir bagi mereka yang telah bekerja sebagai guru. Nah, baik, kita bahas satu-satu. Nah, yang pertama, ekspektasi sosial. Nah, di Indonesia, kita cenderung melihat kalau profesi guru itu begitu diminati, namun diminatinya bukan karena faktor kalau jadi guru misalnya kita memiliki kebanggaan tertentu dalam kemampuan akademik, atau ya dengan menjadi guru tanggung jawab yang eksklusif, tanggung jawab sosial dalam mengedukasi publik itu ada di pundak kita. Nah, di Indonesia, profesi guru begitu didambakan sebab ia bisa menjanjikan financial stability dan menjanjikan akses karir sebagai seorang aparatur sipil negara. Nah, selanjutnya ada pula nih golongan yang sebenarnya tidak terlalu memiliki bakat dalam mengajar begitu ya, namun tetap menggeluti profesi sebagai guru sebab ya mereka lebih tertarik pada peluang terangkatnya derajat sosial mereka beserta keluarga saat diangkat menjadi ASN dibandingkan dengan adanya kepuasan diri karena telah memenuhi rasa ingin tahunya atau semangatnya dalam memajukan pendidikan. Again, ini bukan mengeneralisasikan. Contoh deh, betapa banyak guru, ya again meskipun tidak semua ya, yang telah kita saksikan begitu, ketika mendapatkan status ASN, mereka lebih banyak memikirkan dan menampilkan tunjangan finansial yang mereka dapatkan. Bahkan sudah menjadi budaya nih di tengah-tengah masyarakat kita, di mana sesi pelantikan ASN ini biasanya diikuti dengan acara, traktiran, dan semacamnya. Tentu kita tidak mengatakan bahwa hal itu baik atau buruk ya, tapi di sini kita bisa membaca betapa stabilitas finansial dari status ASN itu bisa menembus dimensi ruang kelas dan melahirkan efek sosial di tengah-tengah masyarakat. ASN yang betul-betul diseleksi baik sebagai guru maupun pemimpin pastinya akan menempatkan tanggung jawabnya sebagai guru yang melekat pada dirinya. Itu sama pentingnya dengan ya menjaga individual expectation dia sebagai anggota masyarakat. Nah, teman-teman sekalian, kuatnya pengaruh status ASN juga melahirkan dimensi tekanan sosial terhadap guru-guru non-ASN.
Orang-orang akan jadi terpikat untuk terjun dalam dunia keguruan dengan membawa harapan bahwa suatu saat mereka juga bisa memenangkan status ASN tersebut, baik itu melalui jalur tes ataupun melalui jalur kebijakan dari pemerintah. Prinsip seperti ini akan memungkinkan seseorang guru untuk tetap bertahan meskipun ya bertahun-tahun digaji rendah, diterpa ketidakpastian status, dan dituntut melakukan tanggung jawab yang relatif sama dengan guru ASN. Dinamika sosial ini juga mengindikasikan kepada kita bahwa profesi guru di Indonesia itu turut membawa tuntutan-tuntutan yang lagi-lagi menempatkan status ASN sebagai tujuan akhir, alih-alih dipandang sebagai kewajiban mendasar sebagai guru yang selalu melekat apapun statusnya. Dan yang terpenting juga dualisme ini ASN telah melahirkan norma di tengah-tengah masyarakat, di mana orang-orang ya rela menjadi guru dan menunggu ketidakpastian di tengah-tengah samarnya batasan tanggung jawab profesional antara tugas honorer dan ASN. Nah, terakhir, pembedaan ini juga secara tidak langsung semakin menanamkan apa yang disebut Huang dalam papernya sebagai sistem feodalisme dalam profesi keguruan yang menciptakan sekat sosial antar sesama rekan kerja. Elemen sosial yang selanjutnya adalah ya pengembangan profesi ya. Ini tentu saja menjadi penting untuk memastikan guru-guru agar tetap menjadi pakar dalam bidang mereka masing-masing. Dalam risetnya, Revina menemukan bahwa pengembangan individu sebagai keberlanjutan dari rekrutmen guru di Indonesia ternyata tidak didasari atas nilai-nilai meritokrasi, melainkan didasari pada kategori lain. Nah, saking kuatnya kategori ini, hingga kemudian menjadi faktor penting dalam mentranslasikan identitas guru sebagai sebuah jabatan. Nah, faktor apa itu? Ya, faktor senioritas. Sudah menjadi lumrah di sekolah-sekolah di mana salah satu variabel ya yang paling memberikan nilai tambah untuk seseorang bisa turut serta mengikuti program sertifikasi guru ya adalah masa kerja. Ini turut digamakan pula oleh pemerintah, di mana dikatakan bahwa ya hanya masa pengabdian tahun tertentu saja yang bersyarat untuk bisa mengikuti antrian pengangkatan menjadi ASN. Nah, uniknya senioritas juga menentukan nih jumlah upah dan tunjangan pensiun seorang guru. Nah, memang dampaknya bagi kualitas guru apa? Sah-sah saja kan? Nah, pengamat berspekulasi bahwa faktor senioritas yang menentukan golongan inilah yang sebenarnya menjadi salah satu penyebab terjadinya kegagalan fungsi skema perekrutan guru secara optimal di negara kita. Dan ini sebagaimana kita ketahui sudah berakar dan telah menjadi norma di kalangan guru-guru di Indonesia. Pengklasifikasian jabatan berdasarkan senioritas itu telah menjadi faktor penentu karir seorang guru. Preferensi terhadap senioritas ini menunjukkan kepada kita betapa pengembangan profesi guru di Indonesia itu tidak didirikan atas dasar kemampuan dan kecakapan per individu, akan tetapi didesain untuk mendahulukan adab. Dan ini tidak hanya berlaku pada pengembangan profesi saja, ini juga berlaku dalam skema promosi jabatan. Dan karena sistem kita yang tidak mengapresiasi dan memotivasi guru untuk terus mengupgrade kemampuan mengajar mereka, akhirnya professional development ini kemudian hanya menguntungkan status quo daripada ya guru yang betul-betul memiliki keinginan untuk belajar. Huang dalam risetnya mengusulkan satu solusi yang sebenarnya agak radikal ya untuk memperbaiki masalah ini, yakni dengan memberhentikan guru senior namun kurang memberikan dampak. Lalu ya direkomendasikan agar sekolah mengambil kebijakan mempromosikan guru yang betul-betul produktif ke jabatan yang lebih tinggi. Namun ya it's almost impossible to be implemented in our country. Sebab ASN kita adalah aset negara kan, dan pemberhentian ASN sepenuhnya adalah kewenangan negara pula, which is sangat jarang sekali terjadi, kecuali ASN tersebut melanggar aturan-aturan tertentu yang juga telah diatur oleh pemerintah. Nah, di samping itu, pemberhentian ASN atas dasar rendahnya kinerja itu adalah kebijakan politik yang mahal, di mana taruhannya adalah jabatan politik. Nah, kebijakan yang demikian itu bisa memicu kemarahan dalam skala nasional dan lagi-lagi sangat-sangat tidak sehat untuk pejabat kita. Nah, teman-teman,
Prinsip senioritas yang kemudian mengakar menjadi norma ya dalam profesi guru, ini kemudian telah menunjukkan kepada kita betapa konstruksi sosial telah turut berperan penting dalam sulitnya Indonesia meningkatkan kualitas guru. Kebijakan solutif, reformasi restrukturisasi, apapun bentuknya yang ditempuh demi memajukan kualitas pendidikan kita, itu harus melangkahi norma-norma sosial ini terlebih dahulu. Sangat penting bagi pemerintah kita untuk mengetahui bahwa kedepannya reformasi perekrutan guru ini harus betul-betul menyeleksi individu-individu yang murni mengedepankan nilai-nilai dan semangat pedagogi alih-alih individu yang ya hanya menginginkan status ASN berdasarkan motivasi financial stability. Melihat bahwa saat ini kerangka aparatur sipil kita masih dipengaruhi oleh norma sosial yang begitu kompleks, kita rasa sangat sulit ya untuk kita mengambil langkah berani untuk bisa melepaskan profesi guru ini dari disfungsi sosial di mana individu-individu bertalenta kadang termarginalkan sebab mereka berpotensi dipandang sebagai golongan yang melanggar adab dan akhirnya menghalangi profesi guru itu untuk kemudian bisa menjadi diperkaya dengan talenta dari berbagai kalangan dan profesi guru bisa menjadi ajang pengembangan talenta yang mengedepankan prinsip-prinsip profesionalisme yang tentu saja berkeadilan. Terakhir, sebagai seorang guru, saya pribadi tentu sangat berharap reformasi guru ini betul-betul ditangani secara serius oleh pemerintah kita tentu saja. Dan kita tentu ingin melihat Indonesia juga bisa sejajar dengan negara-negara lain dalam memajukan SDM kita melalui pendidikan berdasarkan prinsip konvergen, konsentris, dan kontinu sebagaimana yang diimpikan oleh Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara. Saya Syukri, terima kasih telah menyaksikan video ini. See you in the next video.